Buset, keren banget. Meteor ya. Kalau lu liatnya online ya. Kalau lu liatnya langsung gitu, ngeri banget ini pasti. Udah banyak banget, gak cuma satu doang. Subhanallah. Ini jatuh deket juga ya dari yang rekam. Anyway, siapa di sini dari kalian semua yang ketika ngeliat video ini tiba-tiba langsung terdengar musik Madako no Sekai wa? Sekali lagi, kalau misal lu ngeliat fenomena ini secara online, lu pasti bakal bisa bercandain ini karena lu nggak akan ngerasa takut kalau misalnya ini deket rumah lu. Tapi buat warga Lampung yang tanggal 4 April 2026 ngeliat fenomena ini, mereka banyak yang panik, ya. Banyak yang menganggap kalau misalnya ini meteor, tapi anehnya ini meteor nggak cuma satu doang, tapi ada banyak banget meteor-meteor yang ada di samping-samping. Ini kayak cluster gitu tuh nggak lo? Dan kecepatan itu nggak yang secepat meteor ya, tapi emang bener-bener relatif lebih lambat. Yang banyak banget orang-orang gara-gara itu menganggap kalau misalkan ini justru bukan meteor, melainkan rudal yang diserang dari negara lain. Apalagi setelah beberapa berita-berita terbaru yang bilang kalau misalkan katanya prajurit TNI kita ada yang gugur 3 orang ya waktu misi kemanusiaannya di Unifil, dan banyak banget yang berspekulasi kalau misalnya itu serangan dari Israel ya. Dan di tanggal 5 April 2026 kayaknya kita udah banyak banget dapat informasi-informasi baru yang bisa menjawab apa yang emang jatuh di daerah Lampung ini. Jadi kita bakal bahas sama-sama di video ngopi. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gua your favorite Uncle Omre. Ya, ini gak cuma di-share di Twitter, tapi juga ada banyak banget gitu ya yang coba buat ngasih tahu di Instagram itu rame, di Facebook pun itu juga rame ya. Jadi kalau misalnya di Facebook ini dijelasin sama Lampung Geh News. Geh gue gak tahu artinya apaan ya. Semoga bukan yang gue pikirin. Terus kalau misalnya di Twitter ini makin spesifik lagi. Udah ada yang coba untuk berspekulasi. Dan di tanggal 5 April atau besoknya udah ada yang berani untuk ngejawab ini sebenarnya apa ya. Jadi secara singkat ini bukan meteor, ini bukan rudal, melainkan ini merupakan sampah angkasa yang memang berasal dari satelit yang melakukan re-entry. Informasi ini disampaikan sama Info Astronomi, tapi kita juga bisa dapat informasi yang lebih resmi plus knowledgeable dari berita Detik dengan judul Ahli Astronomi sebut benda bercahaya di langit Lampung bukan meteor. Ya, ini disampaikan langsung sama ahli astronomi Institut Teknologi Sumatera. Tapi sebelum kita bakal baca dari berita ini, kita bakal sama-sama ngelihat video-video yang beredar terkait adanya fenomena yang ada di Lampung. Karena fenomenanya itu muncul di tahun 2026, bukan di tahun 2000-an atau 2010-an. Karena kalau misalnya di tahun itu, mungkin bakal dikira UFO. Soalnya kameranya banyak yang burik dan masih 3GP ya. Sekarang orang-orang mungkin udah pada punya iPhone, ya udah pada punya Samsung, pakai super zoom-nya gitu, jadi kita bisa dapat kualitas yang lebih bagus lagi. Tadi kita udah sempat ngelihat sedikit dari footage-nya Kak Zamza Salim gitu ya lewat akun Twitternya. Dimana dia pun ngasih tahu di captionnya kalau misalkan ini terjadi di daerah Metro Lampung sekitaran jam 8 malam. Tapi emang keren sih kalau misalnya lihat dari visualnya ya. Masalahnya kalau misalnya deket rumah lu beda cerita ya. Apalagi kalau misalnya jatuhnya bener-bener di rumah orang gitu loh. Ya selama ini bisa diganti rugi, harusnya bukan ganti rugi ya, ganti untung ya. Saya kan gak sedikit juga tuh, banyak banget fenomena kayak oh ada meteor jatuhnya di deket rumah. Ternyata batuannya itu bener-bener langka banget, terus habis itu dijual lebih mahal dibandingin rumahnya sendiri gitu yang ngalamin kerusakan. Nah di postingan Kak Zamza juga kita bisa tahu kalau misalkan ini udah jatuh ya. Beberapa jam kemudian di sekitaran Tulang Bawang. Gua nggak tahu Tulang Bawang nih di mana. Harusnya sih kalau misalnya jeda 1 hari ya, ini udah ada peneliti BRIN yang langsung nyamperin. Cuman kalau misalnya gue cek dari berita-berita masih belum ada keterangan langsung dari BRIN atau dari pemerintah kita. Kalau misalnya gue cek dari berita yang ya menurut gue sedikit lebih resmi, ini bahkan disampaikannya masih sama kampus Institut Teknologi Sumatera. Jadi berdasarkan berita dari Detik Sumbangsel, jelasin kalau misalnya warga Lampung dihebohkan dengan kemunculan benda bercahaya yang melintas di langit pada Sabtu. Ahli astronomi Institut Teknologi Sumatera menyebut benda tersebut bukan meteor. Kepala Pusat Observatorium Astronomi ITERA Lampung, OAIL, Dr. Anissa Novia Indra Putri, mengatakan benda bercahaya yang membuat heboh masyarakat Provinsi Lampung adalah sampah satelit katanya. Dan ini pun ya penjelasannya udah diprediksi juga sama akun kayak Info Astronomi atau Georitmus
Ini 2 akun yang menurut gue tuh wajib buat lu follow. Soalnya apa? Georitmus biasanya ngasih tau ke lu semua informasi tentang gempa ya di Indonesia. Apalagi kan sekarang katanya kita diprediksi bakal kena gempa megatrust. Sementara info astronomi buat lu semua yang maniak, suka dan juga demen banget tentang ilmu-ilmu luar angkasa. Ya, jadi berdasarkan info astronomi dijelasin kalau misalkan mereka dapat banyak banget DM ya video orang-orang yang melihat objek mirip rudal di langit daerahnya. Ya, jadi kalau misalnya berdasarkan DM dari info astronomi, ya itu mereka mikirnya bukan meteor melainkan rudal. Makin ngeri lagi, ya nggak sih? Jadi dia pun ngebuat postingannya lewat format video. Yang penuh, oke, menurut laporan warga sempat takut bahwa yang muncul di langit itu rudal yang membahayakan. Tapi memangnya apa sih objek yang lewat ini? Tim astronomi mencoba melacaknya. Jadi berdasarkan info astronomi dari gerakan relatif lambat di langit, kami dari awal yakin ini adalah sampah antariksa yang mengalami re-entry. Jadi re-entry itu merupakan peristiwa masuknya kembali suatu objek buatan manusia ke atmosfer bumi. Bisa itu satelit, kapsul antariksa, sampah antariksa seperti sisa roket, dan di saat re-entry, objek-objek ini akan mengalami gesekan hebat di atmosfer sehingga terbakar seperti meteor tapi versi gerak lambat. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di sekolah-sekolah gitu. Kalau misalnya atmosfer kita itu terdiri dari beberapa lapisan-lapisan dan ada lapisan di mana tuh kita benar-benar bisa terlindungi banget dengan ozon dan segala macam. Tapi kalau misalnya ada benda yang muncul dari luar bumi kita masuk ke dalam bumi kita ya lewat atmosfer, itu biasanya terjadi gesekan yang ngebuat benda tersebut malah kebakar. Makanya kalau misalnya lihat beberapa film-film fiksi ketika emang ada astronomi yang pengen balik ke bumi gitu, terus habis itu roketnya terbakar. Nah, biasanya itu adalah gesekan yang terjadi di atmosfernya. Ya kayak sesimpel kalau misalnya lu nonton film Superman lah, terus habis itu Superman-nya waktu pergi ke luar angkasa atau balik ke bumi gitu ya, biasanya ada efek-efek api. Itu bukan dia jadi super saiyan, tapi emang bisa dijelaskan secara sains ya. Jadi kami udah mencoba lacak objek ini, ternyata sisa roket milik Tiongkok yang diluncurkan tahun lalu baru aja jatuh. Tenang, bukan rudal, kan kita sudah gabung BOP. Nggak melindungi banget juga sih, soalnya udah gabung tetap aja kan kita makan korban gitu loh. Kami coba lacak lewat Space Track, hasilnya ada beberapa prediksi re-entry hari ini 4 April 2026. Data ini berisi informasi TLE, two line element, format standar untuk menggambarkan orbit objek di luar angkasa. Dari data ini ada satu objek yang data prediksi re-entry-nya hampir mendekati waktu laporan-laporan yang masuk ke DM kami, yaitu CZ-P8R/B atau PB ini gua. Oke, sorry, ini terlalu kecil. Objek apa itu? Dari datanya, ID-nya 67301 dan terdapat info 2025-314B, yang artinya diluncurkan tahun 2025 dalam peluncuran ke-314. Data TLE-nya bilang inklinasi orbitnya 97,35 derajat, artinya orbit polar melewati hampir seluruh bumi termasuk Indonesia. Pada data tertulis namanya CZ-4B. R/B atau CZ-4B adalah Long March 4B roket peluncur milik Tiongkok, dan R/B adalah roket body bagian roket yang sudah habis bahan bakar, biasanya tahap atas atau inti. Di mana arti dari data-data ini kemungkinan besar ini adalah peristiwa re-entry secara tidak terkendali dari tahap atas roket Changzhou 4B atau Long March 4B buatan Tiongkok yang diluncurkan pada Desember 2025. By the way, ini kayaknya ada klarifikasi dah di balasan selanjutnya. Nah ini, ralat setelah meninjau ulang data TLE, sisa roket yang jatuh di langit Indonesia adalah Long March 3B, ya bukan Long March 4B. Mohon maaf atas kesalahan pelacakan yang kami lakukan, meski begitu tetap tidak ada korban jiwa dan waspada hoax. Ini pun udah sempat diprediksi sama Georitmus dengan bilang dugaan sementara saya dari kecepatannya seperti bukan meteor tapi serpian roket antariksa yang jatuh masuk ke atmosfer bumi. Wah, ini udah kayak film-film science fiction deh. Keren banget loh. Gak keren kalau misalnya jatuh di rumah lu, bro. Gak keren. Ini gokil banget sih. Ini juga jatuh di Lampung juga kan ya harusnya. Nah, kita bakal lanjut baca berita dari Detik gitu ya. Kalau untuk fenomena langit di Lampung yang sedang heboh saat ini bukan dari komet tapi kemungkinan besar adalah sampah antariksa dari roket body, tubuh roket satelit dari Cina katanya kepada Detik Sumbangsel. Menurut Anissa, hasil pengamatan dilakukan oleh timnya bahwa benda tersebut tidak seperti gerakan meteor pada umumnya. Kami menganalisis itu bukan meteor dari komet. Kami menganalisis itu bukan dari komet karena dari gerakan ataupun lintasan bahkan dari pecahan yang ada di video tersebut ini bukan ciri-ciri dari komet. Kalau hujan meteor biasanya sudah periodik dan terjadi di rentang waktu tersebut. Kalau komet kemungkinan sangat kecil.
sekali bisa pecah seperti itu dan gerakan di video terlihat agak lambat, sambung Anissa. Saat ini pihaknya masih melakukan pengamatan terkait kemungkinan jatuhnya benda tersebut. Yang memastikan benda tersebut tidak akan jatuh di wilayah Provinsi Lampung. Kalau untuk jatuhnya masih dianalisis lintasannya, tapi memang dari jalur lintasan di sekitar jam tersebut melewati daerah Lampung. Fenomena ini juga terlihat di beberapa daerah tetangga Lampung seperti Bengkulu dan Palembang juga terlihat. Ya kalau misalnya lihat dari tweetnya Kazamza Salim nih harusnya udah tahu ini di daerah mana ya. Ini pun udah diberitain juga sama Lampung Genius, tadi udah gua kasih tahu juga. Sebelumnya, warga di sejumlah wilayah Provinsi Lampung dibuat heboh dengan kemunculan benda bercahaya. Ikut udah tahu ya. Jumlah warga bahkan sempat mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel dan memberikan di media sosial. Tak butuh waktu lama, video dan foto penampakan benda bercahaya itu langsung viral dan memicu beragam spekulasi. Informasi yang sama pun disampaikan oleh berita yang sempat gue refer sebelumnya, yaitu Lampung Genius, di mana ini kabarnya berasal dari Kepala Pusat Observatorium Astronomi ITERA Lampung atau OAIL, Anissa Novia Indra Putri. Pas banget kan referensinya sama kayak detik yang udah kita baca sebelumnya. Jadi intinya fenomena meteor yang ada banyak banget di Lampung itu bukan rudal, melainkan sampah antariksa yang melakukan proses re-entry. Ya, alhamdulillah ya. Gua nggak tahu apakah ini dapat kompensasi dari Cina gitu, soalnya kan sampahnya Cina ya. Cuma mungkin bakal habis sama bayar utang wush gitu. Ya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak udah sering banget nonton video ngopi. Jangan lupa buat likes. Kalau misalnya lu pengen ngebantu gue, lu bisa share gitu ya. Jadi cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Bye bye.